selain gurunya Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda, bosnya Lenong Bocah juga, penulis naskah. Jadi kamar-kamarnya diisi sama anak-anaknya dan keluarganya. Ini aku belum pernah ceritain ya, hanya di podcast Wow The Sister. Jadi dan bodohnya kita mengikuti. Itu dia. Dulu inget banget nggak Mas? Almarhum tuh si Olga tuh Cerita dari anak-anak Lenong Bocah dulu gitu ya, yang itu sebenarnya kita nggak mau menceritakan, tapi masih Mas Adit inget dan itu adalah aib kita. Bisa ceritain nggak? Boleh. Banyak deh Mas. Tadi nyusul mereka udah pada kumpul sana. Begitu muncul di ujung tangga semua pada teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wow The Sister. Tetep asik. Ya kata udah lama juga tetep aja asik. Oh, udah amat. Ke pasar beli dodol manis. Cakep. Lu pada jangan lemah dong, jangan lemah. Sabar. Ke pasar beli dodol manis. Cakep. Tangan penuh, hati senang. Cakep. Udah lama kakakku nangis. Apa ada masalah utang? Lucu gak? Ngapa jadi begitu? Gua bales lu. Oh iya, Gua balasnya tapi bales. ngecek. Bangga hati jadi alumni. Cakep. Sanggar Ananda tempat berkarya. Bapak kita Aditya Gumai menginspirasi tak kenal lelah. Itu bukan pantun deh. Itu enggak iya ya. Itu enggak ke pantun. Itu lebih ke puisi. Puisi ya, Bu? Karena gue nggak bisa baca puisi lah. Mas Aditya Gumai. Siapa tadi? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas ya. Adit. Kan kenal dari mulai pada bocil-bocil ya. Iya. Terus tiba-tiba ngebaca pantun mata segini tuh. Jauh ya? Iya Mas ya. Udah pada tua banget tuh bocil. Begini aja ngeliatin. Jauh banget tau nggak? Iya, Mas, Kayak ya. mau naruh petasan. Masih lucu. Masih Udah, lucu. ya, Nggak, kita dulu kenal sama Mas Adit itu gue masuk sanggar kan tahun 91 ya, 91 atau 92. Iya, itulah. Itu masih Peri Biru apa? Iya, Peri Biru. Apa? Iya. Masih Istana itu kan, Peri Biru Istana sama Biru itu. Hildawati Ilham. Iya benar. Masih itu tuh, gue masih masuk sanggar tuh, baru masuk sanggar. Sama Lindsay Apsari. Iya. Sekarang Lindsay Apsari udah jadi Sekjen Golkar tau. Wow. Partai besar beliau. Wow, keren. Ih, alumni kita. Kalau gue berarti di tahun 93, 94 ya. Iya, Karena langsung itu ya, masuk Mas, ya? Lenong Lu Bocah. langsung Iya, masuk langsung. 95 lu. Umur berapa sih waktu pada masuk? Tuh, kita aja bingung. Itu 11 berarti, Cika kan pengen 82, 93 masuk Lenong Bocah berarti 11 tahun. Oh berarti Ogut 8. Iya. 8 tahun. Iya baru masuk. Wah, ada sister kurang, harus ada Iin. Ada Iin. Iya, tapi kan bingung ya, dia tuh ngedance mulu tau Mas. Dia Iya kayaknya sih. nggak terlalu peduli deh. Emang lu nggak Iya sih. ngajak? Tapi emang ya kenal Wow The Sister itu ya tiga-tiganya kan masuk sanggar kan. Iya benar. Nah, sama si emak kita itu nganterin ya kan. Terus Dulu masih almarhum awal-awal. iya sama Iya, masih ada bapak. papa. Jadi tiga-tiganya tuh suka seni dan tiga-tiganya berbakat ya. Alhamdulillah. Bisa acting. Ini lagi nih kalau nyanyi lagu apa Celine Dion. Iya. Udah andalan banget ya. Menggelegar gitu Menggelegar ya. kayak berasa kayak kapalnya ya. Nah, kok Kapal Titanicnya gitu. Nah. Terus Sudah berapa kali juga lu dinyanyiin lagu ciptaannya Mas Adit. Oh, iya banyak bener. kalau itu mah Iya, banyak. Mas Adit. Ah. Karena Mas Adit ini selain gurunya Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda,
bosnya Lenong Bocah juga, Iya. penulis naskah, Iya. pembuat lagu dan lirik, Sutradara juga. Apalagi sih yang nggak bisa, semuanya kayak bisa deh. MC-nya bisa, presenter bisa, nge-host bisa. Nah itu makanya kita semua diajarin di Sanggar. Benar. Karena kata Mas Adit juga gitu kan, bener juga kata almarhum Papa. Ya lo kalau mau di dunia kayak gini jangan setengah-setengah gitu. Tuh. Dan kebetulan pada multi talent semua nih ya si WOD Sister ini ya kan. Alhamdulillah. Nari bisa, nyanyi bisa, main debus bisa. Itu Iya bisa kita salah satunya tuh. Um, Ada satu permainan. Iya. Dulu mah, wow Mas Adit mah ada aja inian buat kita dan kita nurut aja ya. Tiba-tiba, coba ini ada begini. Coba deh, tadi Bisa gitu. nggak? Nanti dikasihin duit 50.000. Nah kita mah girang anak Seneng kecil. kita Iya kan? mah, Timbang 20.000 juga gua habek gitu kan. Berlomba-lomba mendapatkan Untuk mendapatkan. 50.000. Berimprovisasi ya di kelasnya sama Improvisasi, Olga, Ruben, Iya. ya, Wow. Gigi Sahab, Berlomba-lomba Didi kita pokoknya. Harino, Farisa ya kan. Banyak ya. Semuanya Jebolan dari- menunjukkan kemampuannya berimprovisasi buat dapat hadiah itu bener. tadi kan. Kalau- Dan masih ada sampai sekarang, kasih hadiah masih berlaku. Masih. Makanya aku ketemu sama anak-anak yang sekarang masih apa? Di Sanggar. Masih di Sanggar. Mas Adit masih suka bagi-bagi duit Kak? Masih lah. Oh iya. Itu tradisi dari zaman dulu. Berarti itu jadi motivasi buat anak-anak juga ya. Bener gitu Karena kan. lumayan juga tuh 50.000. Ih jajan di depan Iya. tuh kan biasanya. Tapi kalau lagi bayar mah dikasih dolar kita. Gua nggak pernah ngedapetin dolar Mas Adit. Kasian deh lo. Kok jahat? Ih. Lu Kan, pilih iya, deh. ternyata kan nasibnya jadi punya suami yang ngasih dolar. Oh iya. Gitu. Bukan dolar sih. Apa Masuk ya. Euro. Masuk Euro. ya. Iya bagus. Bisa aja. Ada aja gitu ya. Tapi kita mau ngobrolin masa kecil Mas Adit. Yuk, Duh, langsung begitu. Cika WOD ini main di film Tina Turner Lenong Bocah. Heeh. Ya kan? Iya. Sama Olga, Ruben ya kan, Tina Noval juga. Kurnia gitu. Lia nggak main di situ? Main nggak sih? Kayaknya kagak deh. Di Tina Turner Lenong Bocah, kalau lupa inget. Enggak. Nggak ya? Soalnya Terus, kita waktu itu ininya di teater di apa? Lihat. Di gedung kesenian tuh kita. Lia udah kawin di Bali deh kalau nggak salah. Belum. Oh, belum. Oh, masih kecil ya? Oh iya, iya. Masa iya Masih 15 tahun kecil. udah kawin, Bang? Udah Iya. Kan jadi kecil. Enggak kita nih Mas Adit itu kalau nggak salah 10 bersaudara ya, Mas? 10. 10 kan? Iya, 10 bersaudara kan. Mas Adit nomor 9. Iya, benar. Mas Adit nomor 9. 9 gitu. Dari 10 bersaudara. Oke. Mesti gitu ya. Dari 10 Jauh, bersaudara. jangan kurang-kurang serem. Biasanya kan main peran jadi film apa nenek sihir. Kalau di Lenong Dari 10 bersaudara. Kan gua mau aja. Mau aja. Mau aja. Kita kan lagi mau Iya, wawancara. biar ingat. Jadi para penonton kita biar ingat dulu bawain acara Seram. Osram. Yang tiba-tiba kesurupan nggak tahu Iya, kelarnya bener. gimana. Bener. Ini Iya. dia suka ngelihat ini sih ya, Iya. masih agak-agak indie home. Bukan Indigo. Indigo. Oke, Indigo. Nah, jadi Masih Adit. Itu apa Mas? Itu di ujung sana. iya, Itu di pojok. ada pernah kejadian kan dia lagi live kan, Iya. bawain acara Osram. Osram. Dan Kita kita di Osram kan ANTV ciri khasnya dulu. kan hostnya pakai baju-baju yang serem kan, Benar, mukanya iya. serem. Tiba-tiba dia bengong gitu, ngeliatin ke samping kamera. Lihat Mas Adit sampai begitu. Iya, akhirnya kita lempar ke commercial break, kata dia ngeliat apaan? Pocong ya? Iya, Lepo Cica. Aku aja udah lupa sih. Oh, Cica. Di itu sekarang jadi gedung pemerintahan tahu kan? Iya, dan di gantungan lampunya tuh kuntilanak daripada Iya, bergelantungan. lupa apa. Dia suka, dia sama Zizi nih sama. Iya, samanya duaan. duaan, samaan. Bisa ngelihat. Jadi makanya di saat itu aku tuh sampai yang kayak setelah ngeliat itu kan ngeblank tuh. Enggak sedih. Cuman abis itu kayak yang gue ngomong apa ya abis itu ya gitu kayak nggak Iya tahu kan abis itu ngomong apaan. suara Iya. yang harusnya kita jadi presenter itu berkarakter jadi hilang semuanya kan. Iya. Kan selalu ciri khasnya kan gini kan. Iya. Iya kan. Selamat malam. Kembali dalam acara. Oh, serah. Ya Allah. Masih ada kagak ya footage-nya ya kalau dicari ya di YouTube. Gua masih Adit ada sebenarnya fotonya. masih nyimpan ini Aku masih ada fotonya. video-videonya. Apa masih punya Mas? Dude masih main semua kan, Roga, Iya. Ruben main gitu. Masih. Iya. Dan Lia itu cocok banget kalau main peran-peran penyihir ya kan. Iya, Yang dia mah serem-serem. penyihir. Kalau Cika kan gadis yang cantik. Bisa jadi. Iya. Gila kali lu. Kalau yang di cerita anak dunia juga jadi penyihir juga. Enggak ada yang pernah jadi putri. Aku jadi putri, Oh, tapi iya. putri yang buruk rupa. Iya. Judulnya Putri Buruk Rupa. Iya. Lihat genangan air, Iya. pengawalnya Olga Saputra. Olga Saputra. Aku tidak mau melewati genangan air ini. Pengawal
Iya. Pengawal tidur tutupi genangan air dan Olga diinjak tubuhnya untuk melewati genangan air dahsyat ya. Gokil Wah, ya tuh. gokil lah. Gue doang yang bisa begitu. Makanya cantik aja. Iya, pokoknya aku makanya seneng banget kalau misalnya udah jadi orang yang berkuasa. Tuh, Iya. karakternya gitu. Iya, karena kalau misalnya lagi nggak jadi orang yang berkuasa, pasti ada aja kejadiannya. Iya, Oh, masa pasti sih? lu harus tertindas Iya, juga. karena Nggak kayak mungkin. misalnya waktu itu yang waktu kita syuting si Pitung, Mm-mm. aku jadi Saron. Iya, Empok ya Allah, Kita mah udah nungguin Mas Adit. Jam Yang 2. akhirnya kan bercanda mulu kerjaannya Iya. jam 2, jam 2. Jam 2 Akhirnya pagi menjelang syuting, kakinya doang, menjelang lari. subuh kita itu. Enggak, ini yang gue. Sama barengan Oh, barengan ya? kita. Kita kan warga-warga. gitu. Warga sama Ruben kan warga-warga. Pelayan. Iya. Langsung masuk sini, Mas. Iya. Terima kasih sudah dibawain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Mas Adit Ini punya nih, Mas Adit yang Mas. oranye. Thank you Mas Reza. Terima kasih Mas Reza. Dapat salam dari Rahadian. Itu Bukan, Reza bukan, Rahardian. itu Reza Rahardian. Iya. Dibuka dulu. Langsung. Nah. Bentar ya. For your Terus ribuan. for your information, bro and sis. Kita masih ada di Arion Suites Hotel Kemang. Terima kasih. Hotelnya nyaman banget ya. Iya kan? Dan baru tahu ternyata ada tempat ruang tamunya gini gitu. Iya, jadi ini pilihannya ada masih banyak. ada lagi ya? Mas. Masih ada Jadi lagi, ada Mas. yang deluxe, terus ada yang superior, yang standar room gitu. Nah, ini yang eksekutif. Ini kayaknya nih setiap kamar tuh jadi ini nih ruang podcast. Jatuhnya jatuhnya jadi hotel jadi studio. Iya. Itu sisanya. Enggak terus jadinya. Dan itu dimulai dari Waode Waode Sister. Sister. Ada dari sini tuh ada yang lebih gede lagi, Mas. Ada lagi namanya Royal. Ada, Exclusive. namanya Royal. Jadi Bisa lebih buat gede lagi. buat Jadi syuting berasa- lenong bocah bisa. Enggak gitu. Itu main sepak bola. Futsal. Put sama dikit orangnya. Main bola lah, sepak bola. Yang rame. Penasaran deh gue lama-lama sama dia. Ih, ada aja. Ini juga sama Mas Adit diladenin juga dia. Nggak demen juga Mas banget. Adit, iya. Iya. Nah, ini kita balik lagi nih. Kita Iya. ngomongin soal Lu kepo lo. keluarga. Ih, Lu ngapain nanya Mas Adit sih sih? mah udah pada tahu dari emak semuanya udah pada kenal juga gitu almarhumah gitu Kan ini Tapi podcast, mesti nanya. Iya. Kenapa dilarang? Ini orang kepo-kepo. Terus kalau kagak ada pertanyaan gimana dong? Ya harus kepo dong. Habis kita udah tahu semua gimana ya? Tapi kan Bro Ensis nggak tahu. Iya. Mas. Oke. jadi dari 10 bersaudara nih Iya. ya kan. Mas Adit kan yang ke-9. Betul. Mas Adit bukannya kembar kan? Kembar. Kembar kan? Sama nomor 6. Beda ya? Jauh, kan jauh 8 dong. dong. Nomor 8. 8. Kembarannya mana? Mas. 8. Ya, jadi kan ini berduaan nih kembaran. Nah, sama kembaran udah pasti deket dong. Ya waktu kita kan kembar 2 telur. Oh, Kembar iya, dua jadi telur itu dua ini beda. Beda secara karakter, tapi dia jago banget main gitar dan ya dua-duanya suka seni sih. Iya. Tapi udah almarhum. Udah almarhum. Iya. Iya, tapi berarti sama yang lain-lain kan emang super duper deket nih keluarga Gumai, ya kan? Kenapa mesti gitu Jadi sih? gancak gitu semuanya gitu. Ngapain rame banget begini sih? Sampai akhir podcast kagak beres. Tangannya giting. Kita kemarin Coy. juga podcast sama Rubin begitu mulu ya. Ketawa aja kerjaan. Ini- Ayo, kesel sama babinya sendiri. Ayo terus. Ayo. Ayo Dik, kita lagi begini. Iya, Lagi begini. ya kan? Maksudnya kan berarti ini sama keluarga sama saudara yang lain pada Dekat, deket-deket iya. kan. Biasanya kalau misalnya lagi dulu nih waktu masih kecil, Ngap kan? Ngap. kalau dulu waktu masih kecil gitu ya kan di Palembang loh. Mm-mm. Oh, Mas Adit di Palembang dulu ya? kecilnya? Sempat sekolah di Sempat. Palembang. Oh. Nah itu biasanya Mainan masa kecil itu mainannya apa sama sih, Mas? saudara-saudara tuh apa? Apa mereka mainnya sendiri, Mas Adit kan jajan? Atau Mas Adit Mainnya main sama berenang di teman-teman? ini di kobakan apa ya? Kobangan. Iya, Oh, jadi Kobangan mah dikit dong kecil. kobakan. Jadi di belakang rumah tuh kan ada kayak apa sih namanya yang ya udah itulah tempat. Ya kan Tempat kampung yang pada empang tumbuh gitu kan. empang, Iya. berenang di situ. Nah kalau pulang kan suka ditungguin sama nyokap tuh buat disabetin kan nggak boleh kan mau dipakai ini kalau nggak pakai sapu dia pakai ikat pinggang kan. Jadi satu hari pulang dari kobakan gitu kan, aduh menjelang maghrib nih gawat nih bakal ketahuan sama nyokap kan, menyelinap ke kamar kakak perempuan yang paling depan tuh di rumah. Nyelinap langsung masuk kolong tempat tidur.
Dia diem di situ-situ kan. Nah si kakak sholat maghrib yang ngadep ke kolong. Begitu dia Allahu Akbar sujud, dia bangun, kok ada yang bergerak ya? Dia lagi gitu, lagi ada, terus ada yang bergerak. Dia teriak dong. Wah, dia kan. Nyokap semua pada ada apa? Itu ada orang di bawah. Ada orang, kira ada hantu. Si Dede gitu kan. Langsung yang tadi mau menghindar bukan cuma sapu lidi, ikat pinggang dan semua segala macam benda-benda kakak itu dilempar ke bawah. Disuruh keluar. Udah kayak ngeluarin tikus. Ya Allah. Oh, Mas Adit dipanggil Dede ya? Iya. Dede dan si abang kan kembar kan. Iya. Jadi ngumpet, situ tujuannya buat menghindari supaya nggak disabet, ngumpet malah tambah parah. Malah tambah parah, Iya kan? semuanya malah melayang Ya, tuh. semua serumah jadinya heboh. Gitu. Ada yang narik, ada yang jewer, ada yang nyabet gitu. Karena udah parno duluan kan. Iya. Ada orang serem kan gitu. Udah mana malam lagi. Ada di kolong tempat tidur, keadaan tuh ranjang tingkat kan agak tinggi. Iya, tidurnya benar. gitu. Pasti kan jadi kelihatan, berasa Iya. gitu Iya. kan. Ini pasti jadi salah satu inspirasi deh di saat lagi nulis. Ya kan? Iya, benar sih. Inspirasi sih ya. Jadi pengen nulis itu tentang sebuah keluarga besar gitu. Jadi bokap tuh kan istri 2, ya kan? Dari istri pertama 7 anak, dari istri kedua 10, 17. Jadi waktu kita semua dibawa dari Jakarta pindah ke Palembang, itu bokap sebenarnya punya usaha hotel di situ di Palembang. Hotel itu ditutup dan diisi semua sama anak istrinya yang 2 istri dan 17 anak. Serius? Jadi kamar-kamarnya diisi sama anak-anaknya dan keluarganya. Ini aku belum pernah ceritain ya, hanya di podcast Wow Desi Stories. Jadi seru ya. Jadi aku pikir aku akan bikin satu cerita tentang sebuah keluarga besar dalam satu rumah besar dengan 2 istri dan 17 anak dengan karakter berbeda-beda. Itu bakal jadi series panjang kan? Benar nggak? Keren kan? Ada penulis di sini. Kalau kita berarti kan bisa jadi adik kakak ya Mas ya? Gimana? Bisa jadi adik kakak bisa. Maunya mirip. Oh, kalau kita berarti saudara Adik aja aja. sama Luna Maya. Bisa. Islan gitu Betul. kan. Karena kan mirip. Bisa. Gue mah sadar diri, gue mah enggak apa-apa. Sama siapa? Eli Sugigi. Paling mau Miko Hari mana lagi? Ujung-ujungnya mau Umi lagi. Itu kan baru satu cerita tuh, Mas. Iya. Ada gak sih cerita zaman dulu gitu ya, waktu masih muda banget nih, yang waktu masih kecil gitu ya, sama saudara-saudara yang lain, tapi itu berkesan banget, sampai sekarang kagak bisa dilupain. Mau itu yang aneh, mau itu yang ternyata membahagiakan, atau mungkin malah nyedihin gitu. Kelelap di sungai. Baru gue mau bilang, biar kita ambilin tisu nih. Udah ngomong kelelap ke sungai. Iya. Nggak ada sedih-sedihnya sih, serem, tegang. Iya. Jadi berlibur ke rumah istri pertamanya bokap di sebuah kampung ya, di dusun gitu. Jadi kita berenang tuh, lagi berenang, main mandi di sungai. Sungai itu bukan sungai jernih, sungai yang udah agak hijauan gitu. Iya. Dan banyak kayak apa karet-karet, bukan karet yang dari pohon-pohon getah karet itu diambangin di sungai gitu loh. Nah, jadi main petak umpet, ngumpetnya di bawah perahu kebalik. Jadi kita ngumpet untuk menghindari ketangkep, pala ke bawah dulu, lumpur tuh penuh, ketarik lumpur hidup. Untung ada yang narik kaki. Nah, narik kaki keluar, ya selamat tuh, ya kan, muntah-muntah keluar situ. Ya itu pengalaman yang sebenarnya kalau itu nggak ada yang narik kaki ya, dari kaki ketangkep, maksudnya dia kayak mau main gitu, mau tapi di situ sebenarnya lagi diselamatkan. Jadi ya alhamdulillah sejak itu nggak bisa berenang. Takut ya. Karena 3 kali akhirnya selalu ada kejadian tenggelam ya di air terjun. Oh lagi mundur-mundur tiba-tiba ada kayak palung gitu kayak sumur di blong masuk gitu. Ya kan? Jadi ada 3 kali tapi baru bisa berenang tuh setelah dewasa sih. Jadi berenangnya juga ya berenang gitu deh, bukan berenang yang jago-jago banget. Iya, pada saat itu juga nggak kepikiran pengen jadi atlet ya Mas? Nggak mungkin lagi. Ya maksudnya kan dia kan dulu kan takut karena sering jatuh, sering ini. Akhirnya bisa berenang pas dewasa. Siapa tau kayaknya gue pengen jadi atlet renang deh. Nggak mungkin lah. Biar Agak beda ini. Iya, bengak banget, dogol. maksudnya biar melawan rasa takut gue yang dulu. Kan kayak gitu. Tapi jadi trauma emangnya sama air. Sama air nggak mandi-mandi dong. Maksudnya Sama berenang berenang. enggak sih, setelah itu udah enggak. Kan udah bisa berenang maksud gue.
kayak dulu kan gue sering tenggelam nih, kelelep nih, gue pengen jadi atlet renang gitu. Ini berubah jadi acara motivasi loh. Iya, serem deh ini. Peyot, gue takut ya sama lu lama-lama, Peyot. Astagfirullahaladzim. Jangan dikata mungkin gara-gara sama Mas Adit nih kita jadinya bisa keluar semua nih. Udah kita ketawa mulu. Oke, itu berarti pengalaman yang sebenarnya Itu nggak bisa dilupain sih. Nakutin itu Nakutin. ya. Nakutin, tegang. kelelep. Iya. Ya ini apaan sih nih? Bentar Ini ya, pasti maaf ya. telepon dari Cina nih. Biasanya begitu. Cina. Yaudah, Assalamualaikum Cina Muslim. Oh iya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matiin dulu dah. Iya. Bentar lagi ada yang dari Sultan Arab yang Iya, karena tiba-tiba musiknya Habibi, gitu kan. Iya. Itu kan Iya. berarti pengalaman lumayan tuh nakutin kan ya. Iya. Tapi pernah nggak sih sama emak gitu, maksudnya emang namanya juga anak kecil gitu, bangor pasti kan gitu. Tapi yang sampai emak tuh sampai yang kayak, ya Allah Dede. Dede, gue capek banget dah ngasih tahu lu gitu. Nggak ada, Nggak kita ada. orang baik-baik. Cuma dulu prinsip, nah baik-baik. Cuma prinsip nyokap sama bokap waktu kecil itu kalau pulang berantem nggak boleh nangis pulang. Harus balik kejar orangnya gitu. Kalau nggak malah disabet. Jadi kita gitu. harus, Berani. iya. Jadi biar orang segede apapun, kalau kita berantem dari kecil itu dia bilang, pokoknya kalau kamu ngadepin orang lebih besar atau apa, kamu Jangan takut. bahkan diam-diam bisa kamu pukul aja gitu. Pasti kalau berhadapan mungkin kalah gitu ya. Kamu pukul aja, ntar urusannya kalau dia kenapa-napa biar bapak atau ibu yang maju gitu. Jadi kita akhirnya nggak pernah ada rasa takut. Oh. Sebenarnya gitu. Iya. Tapi Ditanam. bukan berarti nanti tiba-tiba ada orang lewat. Enggak juga, Oh, itu jahil kamu dong, gitu. jatuhnya Oh, jahil. enggak ya? Enggak dong. Lu yang juga otak lu jadi Iya bengang sih ya. gini. Gua tadi begitu Udah dibilang. dua-duanya bengang, nggak usah saling tuduh. Gimana kalau kita main game dulu kali ya? Main game dulu boleh. Oke. Main Bentar dulu ya, gamenya Mas. apa? Ayo. Aditya Gumai. Aditya Main Gumai. game. Main gamenya apa nih? Siapakah aku? Siapakah? Mas Adit maunya aku apa Cika yang ngasih tahu? Bebas dua-duanya Bebas, boleh, boleh ya. iya. Iya tahu Ya. mas, iya tahu mas. Kalau Lia tuh pasti tuh dia itu lebih spektakuler untuk Iya, memberikan ya. games. Iya. Mm-mm. Siapakah aku? Yang mudah dulu ya. Iya. Siapakah aku? Oh, kurang judes. Nih, Lihat matanya. Jum, kamera. Jum. kan nurut aja kita. Membintangi beberapa sinetron dan film seperti Supergirl di tahun 2011 dan Pijat Atas Tekan Bawah di tahun 2009, ia mengasuransikan tangan dan kakinya. Di Jennifer Lopez kali ya? Iya, Iya, pantang. Iya. Ngapain dia tangan sama kakinya diasuransiin dia? Emang iya? Apa iya? Iya. Oh, iya. Siapa tuh Mas Adit? Ayo. Pemain Indonesia. Iya, ini mah Oh, ini kayaknya dia anak Pungki ya, bukan? Bukan. Buki. Teman-teman kita juga mas. Oh, teman-teman anak sanggar enggak? Sanggar, Iya. iya. Ayo. Oh, Zizi enggak? Bukan. Si siapa? Surprisingly, Supergirl? surprisingly, yang mengasuransikan tangan dan kakinya ini adalah seorang pria. Ada aja kelakuannya di orang. Almarhum Mas Adit Olga ya? juga. Apa? Olga, Bukan. Oh, mana ngerti dia asuransi. Kalau nggak kita ojok-ojokin. seorang pria. Ricky Suacang. Tadi habis bilangin katanya baru ketemu kemarin. Iya, Ricky Suacang. Oh. Baru ketemu. Ruben Onsu. Iya. Emang iya? Ya, makanya ini aja kaget kita. Telepon apa? Hah? Telepon. Coba. Emang lu asuransiin? Coba telepon nih. Dia dapat aja iya, lagi iya, beritanya di sini. Dapat aja beritanya dia. Iya. Emang bener dia asuransiin tangan sama kakinya? Yaudah Lagi, ini deh, ngobrol lagi. lagi. Iya, oke. Lu kayaknya lebih seru deh kalau baca. Lu tuh kalau kayak lagi ngasih games ke bintang tamu tuh, Au ah. Lebih lebih Iya. antagonis. dia lebih Siapakah aku? Oke. Kental dengan cara bercandanya yang ceplas-ceplos. Ia rupanya memiliki darah campuran Jawa Minang. Mengawali karirnya sebagai presenter di acara TV, ia pun
menjadi seorang pengisi suara alias dubber atau seiyu apaan ya? Oh, seiyu. Apa? Untuk Seiyu untuk anime yang tayang pada era 90-an. Bukan anak sanggar juga kan? Tapi dulu dia Dulu pertama main kali datang langsung sini. ke tangan Pas kita Anda. lagi shopping. Dia dari waktu itu datang dari Malaysia. Waktu itu dia baru habis sekolah apa dari Malaysia gitu. Agak nguras ini ya. Jadi kayak mau pertanyaannya ujian ya. gamesnya nggak fun ya. Gamesnya benar-benar kayak ujian loh. Gamesnya nggak fun. Gamesnya nggak fun. Ini Masa saya nggak tahu. Nggak tahu siapa sih. Siapa lagi coba yang jadi Presenter. presenter acara TV yang Ya. terkenal banget? Awal-awal. Dulu. Bukan Oke Lukman. Bukan. Nah, cowok juga. Cowok. Iya, Olga lah. bukan. Iya, ada Olga di situ juga. Oh iya, Olga tuh yang jadi apa? Berita. Oh, Indra Bekti. Iya. Tadi kan pertama kali datang kan. Oh, iya. Oh, ingat banget itu soalnya kita waktu itu lagi show Lenong Bocah. Terus kalau nggak salah dia habis sekolah pas dari mana, Iya. habis dari mana gitu. Terus dia ngomongnya tuh masih Belum lancar Indonesia. belum lancar Indonesianya. Apa cuma dibikin-bikin doang? Mm-mm. Ya. Mungkin emang dasarnya cadel kali. Gitu, kita lagi Oke. show Lenong Bocah. Inback ternyata. Oke. Ibek benar. Oh ini sekarang. Siapakah aku? Siapakah aku? Bodoh amat. Susah lagi. Susah lagi. Lulus S1 Ilmu Hukum dari Universitas Nasional dan S2 Hukum Pidana dari Universitas Pajajaran Bandung. Jadi salah satu presenter mikrofon pelunas utang. Hah? Emang iya? Oke Lukman dong. Iya benar. Oh, ini Oke sarjana hukum ya? Iya. Oh iya dia emang anak hukum ya benar-benar. Pajajaran Bandung. Tapi aku nggak tahu kalau dia di Pajajaran Kok Bandung. jauh amat sekolahnya? Gak tahu kan itu haknya dia juga. Mas. Iya sih. Itu nggak tahu. Emang dia di Bandung. Ya Cika juga tahu kalau dia itu anak hukum. Cuma nggak tahu kalau dia di Bandung ya. Oh. Jauh ya Oh, mainnya. emang waktu Iya. itu dapat mantannya di Bandung kali ya? Yang mantan mana itu? Di Cipeot. Oke, next ya. Siapakah aku? Paling takut dengan hantu, terutama pocong. Pernah bermain film Skandal Cinta Babi Ngepet dan mau lagi menyabet penghargaan dahsyatnya award. Ya udahlah Olga itu. Iya. Ya. Kangen gak sih, Mas? Iyalah kangen Iya, apa Kangen sih ya. ya. Kita juga kangen. Dan Dia kan- kalian tuh punya permainan games juga kan, sama Iya. Olga kan. Siapa yang ngentut, Yang kentut Ya. jadi yang patung. buang, yang lainnya harus jadi patung. Iya, benar. Jadi bukan yang ngentut jadi patung, yang denger kentutan itu Iya, harus jadi itu patung. jadi patung. Dan bisa bergerak kalau yang ngentut itu Tepuk tangan. tepuk tangan. Dan itu permainan masih berjalan sampai sekarang. Nah, ya Permainan kan? bodoh kan, Mas? Permainan bodoh banget. Jadi kadang-kadang mereka lewat zebra cross ya, tiba-tiba ada yang ngentut, mereka berhenti loh jadi patung. Di tengah Dan orang jalan. kinkin-kinkin. Kan bahaya ya. Iya, gitu ya. Lagi bawa mobil, salah Ruben. satu kentut Ruben. diem. Ruben. Iya, lampu merah, lampu hijau, orang kan kinkin-kinkin. Aneh. Aneh Dan banget. bodohnya kita Kita mau mengikuti. Itu dia. Iya kan? Dulu inget banget nggak Mas? Almarhum tuh si Olga tuh dia itu paling takut kalau enggak dicolek sama Mas Adit buat maju ke depan. Oh, Dia paling iya. takut ya Mas ya. Mudah-mudahan Mas Adit kan tahu dong gerak-geraknya kalau misalkan ada yang Depannya. yang gugup yang apa segala macam tahu ya malah dipanggil suruh ke depan. Itu Mas Adit. Iya sih. Tapi Cika sama Olga sama Ruben pernah pengalaman ini kan yang Uben buang air di celana di mobil. Oh iya, itu. Iya. Iya, Iya, sama itu, Meli, itu. Cimeli. Sama Meli ya. Di mobilnya Cimeli itu. Ya kemarin kita ceritain tuh waktu di OTW. Iya. Itu. Uben belum kesini ya? Udah. Udah ya? Oh, itu diceritain Dua juga? Dia. Udah. Udah. Dia Kisah-kisah ceritain yang juga. aib Wah, memalukan itu. banyak Iya. banget deh semua kisah-kisahnya. Kan kalau misalnya ini kan selama ini kan kita selalu nanyanya sama si Ruben atau kita ngumbar sendiri itu cerita kita gitu. Mas Adit masih ingat gak sih cerita dari anak-anak Lenong Bocah dulu gitu ya, yang itu sebenarnya kita nggak mau menceritakan tapi masih Mas Adit inget dan itu adalah aib kita. Mas Adit mau ceritain nggak? Boleh. Banyak deh Mas.
Misalnya Saya dari itu banyak, Cika ya. apa, dari Lia apa, dari Oki apa, Olga, Ruben atau siapapun terserah. Kan waktu itu kita bercanda, kita main apa segala macam gitu, tapi kan ujung-ujungnya kalau misalkan harus ngeluarin duit Mas Adit yang ngeluarin duit. Iya, dijajanin tetap. Bukan, kayak waktu itu TV di tempat karaoke sampai pecah. Mau ngomong kan Mas Adit yang bayar. Oh iya benar. Iya. Jadi kayak kalau zaman Cika kan suka pada nginep kan di Ya. kota wisata di rumah Mas Adit kan sama Olga, Ruben. Permainan-permainan itu Cika, permainan selendang. Oh iya, Iya kalau kan? kita ngelempar selendang ke sini, lu harus acting. Oh iya. Entah itu jadi siapapun, pokoknya lu langsung acting aja. Seketika saat Dan permainan itu sampai subuh. Iya. Kan tidur mereka sekamar kan, rame-rame kan, geletakan dari tempat tidur sampai bawah semua rame penuh kan. Nah tiba-tiba si Olga ngelempar selendang tuh. Set, Sat. jatuh di siapa Jatuh nih? siapa jatuh di Cika. Cika tuh walaupun ngantuk harus bangun. Mau nggak mau. Harus pakai selendang keluar kamar, ngetok pintu. Assalamualaikum Bu. Mau cari anak saya. Nah, permainannya gitu kan. Terus semua yang lagi tidur Yang tuh mana? pura-pura, "Hah, Itu yang tuh mana ya, Bu?" anak saya tuh yang itu tuh. Biasanya Raffi Jangan Sinon. sampai Cina. Kemong. Biasanya Raffi Itu Sinon, tuh, yang Cemong. itu tuh yang mungil. Badannya gemukan Raffi. Pulang gila gitu kan. Disamperin. Dan si yang ditunjuk itu akan harus berakting. Enggak mama, aku pengen nginep di sini. Dan itu, ayo pulang nak. Ayo, Pak. Sampai Ayo, dengan pelan-pelan. studio, ayo pelan-pelan. Iya, Nak. Sampai pulang nak, langsung pulang enggak? Langsung diempos. Kalau enggak itu ada properti raket nyamuk kayak raket nyamuk kita pakai. Dan semuanya pura-pura, udah bu, sabar Sabar ya, Bu, sabar ya. Tapi semua sambil Tetangga. tapi semua sambil geplakin si Raffi. Ih, sumpah ya. Tapi kenapa sih kita mau aja gitu ya? Iya, tapi Dan enggak itu maksudnya fun banget, nggak kayak game kita tadi barusan. Iya. Dan itu terulang terus. Dan itu terulang dari tengah malam sampai subuh. Udah mulai tenang nih, udah. Ampun sakit, Capek yuk, udah boleh nggak sih tidur. kita tidur gitu? Lempar lagi dong. Jatuh lagi ke siapa? Harus keluar. Harus keluar lagi. Assalamualaikum. Saya Permisi, nyari Bu. anak saya. Dan selalu yang jadi korbannya anaknya si Cemong, Raffi. Cemong. Raffi emaknya banyak. Ntar Ruben yang jadi emaknya, Olga itu. Pokoknya semua itu ngajak pulang. dia Iya, ngajak tapi pulang. anak itu gak mau pulang gitu kan. Ada dengan Pulangin, sabar, Nak. ayo pulang nak. Pulang, Nak. Begitu udah deket, semua di emak yang mulai gempos. Aduh. Kalau ngomongnya cadel ya. Iya, aduh, sakit. gitu. Capek ketawa mulu gue. Aduh. Aduh. Tapi dulu kita permainan tuh ada aja sih, bener. Iya, kalian ini ya, Bro and Sis, kalian pernah apa enggak pergi ke Plaza Senayan? Itu dia. Plaza Nah, Senayan iya, dulu, meja. diam dulu, gue lagi cerita. Apa. Lagi di Plaza Senayan dulu, notabene-nya Plaza Senayan itu adalah Mall paling elit, terhits ya. hits. Semua artis jalannya ke situ. Karena jaraknya dekat Benar. Ya, dari karena tempat kita latihan latihan. kita di gelanggang Bung Karno ya. Benar. Jadi semua pada nongkrongnya pasti ke Pasti ke Plaza Senayan, Iya. ke food courtnya. Benar. Nah, itu kejadiannya adalah saudara-saudara. Kita pulang latihan terus di sana Ada permainan. tiba-tiba ada permainan. Ada satu permainan. Bisa kompak. Kok bingung deh. Ini papa ya lanjut. Ya, permainan. Ini biar langsung dari gurunya ya. Iya, iya. Biar langsung dari gurunya. Jelasin tolong Jadi Mas Adi. permainan itu kayak botol air mineral kosong Ya. ya. Terus diputar nih, anggap nih air mineral kosong ya. Terus diputar gini kan. Sut Set, gitu kan. gitu. Nanti Sebenarnya jatuhnya order. true sih kayak jatuh tukang ke Lia. Iya. Misalnya. True or dare ya. True itu berarti mau jujur atau dare mau nggak berani melakukan Iya, tantangan. benar. Tapi, Rata-rata tapi pada saat itu kita nggak usah dare ya. Kita mau usah truth ya, kita dare semua. Iya. Iya. Karena Dipaksa. karena true, kalau true itu pertanyaannya kan harus dijawab bingung. dan Iya. itu mengulik aib. Iya, betul. Dan harus jujur. Jadi daripada kebongkar aibnya, mereka memilih dare. Dare Iya. semua. Dan dare itu adalah challenge-nya aneh-aneh. Benar Betul. banget. Dia Astagfirullahaladzim. ngesot. Yuk, berani nggak ngesot tuh? Sepanjang jalan. Sepanjang food court lo bayangin ya. Sepanjang food court gua ngesot. Tapi itu jadi pengalaman saya. Iya. Terus ada yang dare-nya itu berpura-pura jatuh di depan security pingsan. Itu siapa ya waktu itu? Pokoknya ada aja semua Ada dapat. aja. Ada lagi yang Nggak tahu gue, nggak tahu tuh Farisa, ada nggak tahu ibu-ibu dia. Arab, lo maju ke lo datengin
cium tangannya bilang aku lo anaknya. Oh itu cemong. Itu cemong. Dan itu harus dilakukan. Itu cemong. Si ibunya bingung. Ibunya bingung. Tapi sebelumnya Bu, ibu minta maaf ya Bu. Assalamualaikum Bu, saya anak ibu. Aduh, joget-joget, ada yang Oh, joget-joget ada yang di naik ke atas meja. Gue inget banget sih, Jatuh. Koko veteran Ya. juga sempat noh. Disuruh Dan naik. mejanya nyungsep. Ya Allah, ada lagi yang disuruh turun dari eskalator terus naik lagi tapi harus nyanyi atau nyanyi atau apa joget. gitu. Pokoknya ada aja deh. Terus Ada aja deh. tisu-tisu di semua food court tuh diambilin, terus turun di tangga tuh, ya, tangga eskalator pada nunggu tuh di bawah baris. Ya, orang turun, bukan orang turun dikasih tisu. Terima kasih telah terbang bersama penerbang. Terima kasih telah terbang bersama penerbang kami. Orang terima tisu, ya apaan sih? Memang kayak dulu tuh kita kelakuannya tuh ada aja ya. Dan kenapa kita mau aja ngelakuin gitu? Bukan, karena itu mungkin kayaknya itu ya Mas Adi tuh kayak ngelatih mental kita deh. Tapi Sama sebenarnya aja itu kan ngelatih mental awalnya juga kan dari tahu. kegilaan kalian juga kan. Iya, gitu anak-anak kita. Ya, karena Kita ini ini, nggak gua main puas tes mental nggak nih puas kayaknya. latihan improvisasi di sanggar, lanjut pulang Lanjutlah kita ke sanggar mall. ke mall sampai mall tutup. Ya Iya kan? benar. Nah kadang kita nyusul tuh, ya kan? Mas Adit nyusul, mereka udah pada kumpul sana. Begitu muncul di ujung tangga semua pada teriak. Zaman dulu tuh Mas Adit suka yang kayak kangen gitu nggak Kangen nggak sih Mas? Iya Masa kangen lah, kita pasti dulu, Mas. angkatan kalian tuh kan angkatan yang paling. Tapi waktu itu dijawab sama Mas Aditya Gumai, ih salah itu tangannya, harusnya gini. Anjir gak? Mak gue kan mau ketawa tapi dia lagi bersedih gitu kan. Masak air. Tapi sekarang masih ini nggak? Masih ada kemampuan itu? Kadang-kadang jadi aku tuh nggak terlalu nggak terlalu membiarkan diri aku untuk melihat gitu. Jadi udah nggak tahu apa. Lihat sambil main apa. Siap, Jangan ya. dicolek dong, Mas Adit. Nah dendam tuh kayak gitu. Kalau dipegang terus menerus, itu bikin kita capek sendiri dan jadi racun buat diri kita. Jadi Maka untuk penyakit melepaskan dendam dan sakit hati, ya udah sebentar dipegang, karena kita marah, letakkan aja udah tinggalin. Benar. Kayak gitu. Coy. Benar.